Ini tempatnya ada di Madinah, Madinatul Rasul. Ini jabal semua sampai ke sana itu adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud. Yang mana Jabal Uhud ini adalah Jabalun min Jibalil Jannah, adalah gunung daripada gunung surga. Dari situ sampai ke sana. Jabalun min Jibalil Jannah, gunung daripada gunung surga. Ya, kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala Gunung Uhud ini akan dipindahkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen memandang gunung surga yang ada di dunia, pandanglah Uhud ini. Pandanglah Gunung Uhud ini. Karena Gunung Uhud ini merupakan gunung surga. Dan kalau nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipindah. Terbukti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke bukit itu, ke Jabal Uhud itu. Pernah naik, lalu gunung tersebut gemetar. Gemetar gembira karena telah dinaiki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Maka disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usbut ya Uhud, tetaplah wahai Uhud, karena di atasmu adalah Nabi Allah dan sahabatnya." Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, Uhud tersebut tidak gemetar lagi, tenang. Dan juga disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu." Uhudun jabalun, Uhud itu adalah jabal, adalah gunung, yuhibbuna yang mencintai kami, wa nahnu wa nuhibbuhu, dan kami juga mencintai gunung Uhud ini. Ya. Dan saya doakan bagi yang menonton video ini yang belum sampai ke Madinatul Munawwarah, belum sampai ziarah ke Maqbarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum sampai berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala disegerakan, dilancarkan rezekinya, dipermudah semua urusannya, sehingga hal kebaikan yang diinginkan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, suasana di sekitar Jabal Uhud. Peristiwa apakah yang bisa kita ambil di Uhud ini? Di Uhud ini menyimpan peristiwa yang sangat besar antara pasukan Rasulullah, pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Dahulu kala karena di peperangan Badar itu orang-orang kafir Quraisy kalah, dan banyak daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mati. Maka mereka menyusun kekuatan untuk membalas
balas dendam atas kematian pembesar-pembesar Quraisy yang di Badar. Maka pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal 3 Hijriah atau 625 Masehi, setelah sekitar 1 tahun setelah peperangan Badar, maka terjadilah peperangan Uhud, yang mana dari orang-orang kafir Quraisy itu menyiapkan tentara sebanyak 3.000 untuk balas dendam kepada kaum muslimin yang telah membinasakan pembesar-pembesar Quraisy di perang Badar. Maka hal ini didengarlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tentara sebanyak 1.000 pasukan. Setelah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiapkanlah 1.000 pasukan tentara, dan ternyata di situ ada orang-orang munafik yang dibawa ya dari sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay itu beralih arah, tidak mengikuti arah yang akan dituju oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 300 orang itu pulang, tidak ikut perang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pemirsa, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Uhud, karena pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal 700, karena 300 berupa orang-orang munafik itu sudah balik arah. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diaturlah strategi. Diaturlah strategi peperangan, yang mana hal itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 50 sahabat diletakkan di jabal itu, di gunung itu, namanya Jabal Rumah, Jabal Pemanah. Jadi 50 sahabat diletakkan di situ oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 650 itu lainnya ada di sini, di sekitar sini, peperangan di sini nanti. Jadi setelah kufar-kufar Quraisy itu datang, maka oleh kaum muslimin yang ada di situ, yang kaum muslimin yang membawa panah, itu dihujani panah ke sana, sehingga pasukan-pasukan kafir-kafir Quraisy itu banyak yang tewas.
pasukan Quraisy banyak yang tewas dan mundur. Jadi mundur semua, kocar kacir mundur. Yang 50 kan ada di sana. 50 ada di sana oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipesan sebelum peperangan dimulai, itu udah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 50 pemanah tadi, kalian baik itu melihat kami kalah atau menang, jangan sampai turun kecuali sudah ada perintah dari saya. Ada perintah dari saya. Ternyata karena kaum kafir Quraisy sudah kocar kacir ke sana, pergi semua, dan yang di atas gunung itu sudah melihat, di Jabal Rumah itu melihat bahwa kaum muslimin sudah mengambil harta ghanimah di sini. Harta ghanimah, harta peninggalan orang-orang kafir Quraisy. Maka yang di atas tergiur yang di atas. Tergiur untuk juga mengambil harta ghanimah, harta daripada rampasan peperangan. Iya. Tergiur, dan karena tergiur tinggal beberapa orang di atas, yang tidak tergiur itu juga ke bawah. Setelah ke bawah, maka disitulah dilihat oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Beliau merupakan pasukan yang berkuda, pemimpin pasukan yang berkuda. Melihat di situ sudah tidak ada pemanah, sudah tidak ada, tinggal beberapa orang, yang lain ada di sana. Maka Khalid bin Walid itu dengan pasukan berkudanya itu membelokkan arah, lalu Khalid bin Walid menyerang muslimin dari belakang arah gunung rumah tersebut. Karena orang-orang kafir Quraisy yang tadinya itu kocar kacir kemana-mana, melihat Khalid bin Walid sudah tegak di atas gunung, yang lain juga dengan pasukan kudanya itu ada di atas gunung, maka orang-orang kafir Quraisy kembali lagi bersatu ke medan peperangan, dan di atas dengan pasukan berkudanya oleh Khalid bin Walid juga didesak muslimin sampai ke sini. Lalu setelah itu maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, sehingga Wahsy yang dibayar untuk bisa menjadi merdeka, tidak menjadi hamba sahaya, itu mengejar targetnya, yaitu Sayyidina Hamzah, merupakan paman daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah dengan tombaknya Wahsy tersebut membunuh Sayyidina Hamzah. Dan di situ juga pembawa bendera daripada kaum muslimin juga wafat. Hampir 70 sahabat yang wafat di peperangan ini. 70 sahabat yang wafat di peperangan ini, termasuknya yaitu Sayyidina Hamzah, merupakan paman daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu sahabat itu yang hampir mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu dibunuh di sini, sehingga orang yang membunuh sahabat tersebut mengira bahwa yang dibunuh itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berteriak bahwa Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Maka disitulah kaum kafir Quraisy menghentikan peperangan, karena menurut mereka target mereka sudah selesai. Ternyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa ke atas gunung di sana, gunung. Dan inilah makbarah daripada syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu,
dan yang lain-lain. Semoga kita kelak nanti dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama, ikuti yang menonton video ini, semoga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun, insyaallahu lahikun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dulu para ikhwan, para penonton video, para subscriber, dulu untuk ziarah ke kuburan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena awal-awal Islam. Setelah itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ziarah ke makburah atau ke kuburan ini bisa mengingatkan kita ke akhirat. Jadi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Saya dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahlah kalian ke kuburan karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, setelah itu kita ke sana, ke Jabal Rumah dulu. Ke Jabal Rumah yang mana dahulu pasukan 50 sahabat pemanah diletakkan di atas sana oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal-awal dari peperangan Uhud ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya karena sahabat itu melanggar hal yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah kekalahan yang dialami muslimin di waktu itu. Ini bulan Ramadan, jadi jamaah enggak begitu banyak, adanya jamaah yang dari luar negeri, tapi enggak begitu banyak juga. Kalau bukan bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa ini Masya Allah sangat penuh dengan jamaah Indonesia, Malaysia, Singapura, Turki dan lain-lain. Ya, karena bulan Ramadan, jadi dari jamaah Indonesia pun hanya sedikit yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini. Ini udah hampir memasuki Syawal. Udah tanggal 28. Insyaallah Idul Fitri udah di dekat kita. Semoga kita bisa melaksanakan puasa lagi, masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, inilah kita udah ada di atas Jabal Rumah. Jabal Rumah, alhamdulillah. Jadi dulunya peperangannya itu di sana. Muslimin dengan orang-orang kufar itu perangnya di sana dulu. Yang 50 sahabat diletakkan di sini
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 650 itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di sana. Karena sesuai dengan sejarah itu ya, 1000 pasukan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, akan tetapi 700 dari golongan orang-orang munafik itu balik arah, tidak mengikuti peperangan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabal Uhudnya itu, Jabal Uhudnya. Jadi dari sana itu sampai ke sana itu Jabal Uhud semua. Itulah Jabal Surga, Jabalun min Jibalil Jannah. Gunung daripada gunung surga yang kelak nanti akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya kita memandang bukit ini, memandang gunung ini, kita kelak nanti bisa memandang lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa memandang di dunia dan juga bisa memandang kelak nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para anbiya, para solihin, utamanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di atas gunungnya juga ada yang jualan ya di sini ya. Bu, panas Bu. Panas Bu, ayo pulang Bu, panas Bu. Panas Bu, pulang Bu, panas Bu. Jualan di atas gunung, guys. Kalau di Arab Saudi, walaupun di atas gunung jualan jadi. Kalau di Indonesia, waduh, nggak akan jualan. Kita lihat dulu ya guys, apa saja yang dijual. Ada 10 riyal. Ini semua 10 riyal guys. Ya, 10 riyal ini. Ewa. هذا يا أمي؟ أيوة. هذا 10 ريال. يعني كل هذا 10 ريال. Semoga berkah ya guys, doakan ibu ini semoga jualannya laris, berkah. Kasihan di panas terik matahari ini di atas gunung masih jualan demi mencari nafkah. Zaitun? Ada zaitun? Zaituna? Oh, daud. Kita beli aja ya guys, kasihan ya guys, biar juga bersedekah di bulan Ramadan. Ma hada ya Umi? Oh, أولاد. لا هذا 5 ريال. هذا الكحل. كحل الحرمين. هذا الدراج الأسود. Sini guys. Inilah perjuangan seorang ibu demi menafkahi anaknya guys, walaupun di atas gunung seperti ini. Jual guys demi anaknya, insyaallah, padahal panasnya luar biasa. Ada 5 ريال يا أمي؟ ها؟ أو 5 ريال. وين؟ أبيض؟ هذا هو ما هو أبيض بس كرتون أبيض. أوه هذا أبيض. لا هو ما هو أبيض، أسود بس هو كرتون أبيض، والله هو أسود. هذا أسود. 5 ريال. هذا أسود. اثنين 5 ريال. 10. 3 ب10، ما في غير واحد، هو خلص ما في واحد، خذه 3 ب10. جيبوا واحد. لا نقاش. هذا كبير. كبير. 10 ريال. هذا 2.5. ايوه ابغى هذه ابي 10 ريال. Semoga menjadi pahala ya guys di bulan Ramadan. هذا يا أمي.
انت من وين؟ من مدينة؟ نفس مدينة؟ ما شاء الله. أنت مباركة إن شاء الله. شكرا يا أمي. إن شاء الله. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share sebanyak mungkin dan jangan lupa mengaktifkan loncengnya, notifikasinya ya, biar mendapatkan updatean video terbaru dari saya. Ya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, insyaallah bulannya guys. Insyaallah. Jadi saya ingatkan ya kepada anak-anak ini ya, pemuda-pemuda yang belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Saya mewakilkan, video saya ini mewakilkan kepada kalian semua. Iya, semoga tersentuh hatinya. Janganlah meminta hal yang tidak mampu kepada orang tuanya. Kita kasihan. Bagaimana sulitnya mencari dunia, bagaimana sulitnya mencari uang. Ya, syukur-syukur kalau orang tuanya mampu ya. Kita walaupun minta kan nggak apa, asal dikasih ya diambil. Sesuaikanlah dengan keadaan orang tuanya. Kalau orang tua kita mampu, ya kita terima yang diberi. Kalau orang tua kita tidak mampu, ya janganlah minta-minta kepada mereka, kasihan. Juga nanti kalian akan merasakan hal yang akan dirasakan orang tua kalian itu. Jadi kalian baik, bagus, budi pekertinya kepada orang tuanya. Nanti insya Allah anak kalian itu lebih baik, lebih bagus budi pekertinya kepada kalian. Kalau pengen mempunyai anak yang soleh dan solehah, maka mulailah dari kita. Kita harus memperbaiki diri kita kepada orang tua kita. Insyaallah keturunan kita soleh dan solehah. Insyaallah. Alhamdulillah 3 biji guys, 3 biji dibeli tadi. Kasihan jualannya sampai ke atas gunung, masya Allah. Sangat kuat ya, sangat kuat dan sabar. Orang-orang pilihan mereka, orang-orang pilihan yang berjuang demi keluarganya untuk mencari nafkah. Inilah keadaan di Jabal Uhud guys. Jadi gunung Uhud itu merupakan gunung yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang jualan tuh banyak di sekitarnya. Kalau bukan bulan Ramadan, ya pasti banyak yang jualan es krim di sini. Ada yang sambil air, banyak di jalan-jalan. Ya kan karena bulan-bulan Ramadan sekarang.
Jadi ya hanya ada yang jualan apa? Bawang kurma dan lain-lain. Ya, terima kasih yang nonton video saya ini. Semoga bermanfaat dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah rezekinya dan disegerakan hajat-hajat baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.